Halo, jumpa lagi dengan Bu Sangsang. Ya, kali ini Bu Sangsang akan mencoba merangkum kegiatan kita selama 1 minggu ini. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar tentang kenampakan alam. Lalu selanjutnya kita belajar tentang geguritan atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan puisi. Selanjutnya, teman-teman juga melakukan eksplorasi untuk mengetahui kegiatan ekonomi apa saja sih yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal teman-teman. Lalu terakhir, kegiatan kita minggu ini ditutup dengan membuat kesimpulan tentang peran-peran dalam kegiatan ekonomi. Oke, Ibu ulas satu persatu ya. Yang pertama adalah tentang kenampakan alam. Kenampakan alam atau sering disebut dengan bentang alam merupakan segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam, yang di dalamnya meliputi wilayah daratan dan juga wilayah perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga tanjung. Sedangkan kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, laut, dan juga selat. Tahukah kalian tentang keragaman kenampakan alam di Indonesia? Keragaman kenampakan alam wilayah Indonesia merupakan pencerminan dari keragaman kenampakan wilayah provinsi. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Karena hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan kenampakan alamnya. Ada orang yang tinggal di dataran tinggi, ada orang yang tinggal di dataran rendah, dan ada juga orang yang tinggal di daerah pantai. Apa saja sih perbedaan dari ketiga tempat ini? Dataran tinggi merupakan dataran yang luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Karena berada pada ketinggian inilah, udara di daerah dataran tinggi akan terasa sejuk hingga dingin. Dataran tinggi sangat bermanfaat bagi manusia, karena dataran tinggi sering digunakan untuk lahan perkebunan dan juga objek wisata. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah atau area yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya lebih dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman penduduk, peternakan, pemukiman industri maupun daerah persawahan. Yang terakhir adalah pantai atau pesisir serta lautan. Pantai merupakan daratan yang langsung berbatasan dengan lautan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Di wilayah ini sering dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, tempat penghasil garam, perikanan, ada juga sebagai tempat perkebunan. Lalu yang kedua, teman-teman juga sudah belajar tentang geguritan. Geguritan itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan puisi. Jadi teman-teman membuat gabungan kata-kata yang indah tentang tema tertentu. Ayo kemarin dengan Pak Wandi membuat tema apa ya? Selanjutnya yang ketiga, teman-teman juga sudah belajar tentang berbagai pekerjaan sesuai dengan kenampakan alam. Ayo, ada yang masih ingat nggak apa saja? Ada 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pesisir. Dari ketiga kenampakan alam tersebut, teman-teman lalu membuat list atau daftar pekerjaan-pekerjaan yang sering ditemui di ketiga kenampakan alam itu. Contohnya kalau di dataran tinggi, teman-teman akan sering menjumpai pemetik teh, lalu penjaga villa, ada juga
perkebunan sayuran, perkebunan buah, dan masih banyak lagi. Lalu untuk dataran rendah atau sekitar tempat kita biasanya, teman-teman akan lebih menjumpai pekerjaan yang beragam, seperti tukang tambal ban, ada tukang las, ada juga guru, polisi, ada pemandu wisata, penjaga loket tempat wisata, ada juga pekerja kantoran, pegawai bank. Lalu ada apa lagi ya? Sepertinya banyak sekali sih kalau di dataran rendah. Lalu yang terakhir adalah di pesisir atau di sekitar pantai, sekitar laut. Di sini pekerjaannya juga yang berbau tentang kelautan. Ada nelayan, ada petani garam, ada juga penjual ikan laut, lalu ada juga tim SAR mungkin yang membantu di pantai-pantai, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan mengulas sedikit kegiatan kita kemarin. Kemarin teman-teman sudah melakukan eksplorasi dan pendataan tentang berbagai pekerjaan yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal teman-teman. Kemarin ada yang menuliskan guru, tukang salon, tukang alat tulis, penjual makanan, ada petani, penjaga loket wisata, polisi, pedagang sayur, pedagang buah, pegawai kantoran, dan masih banyak lagi. Tahukah teman-teman kalau berbagai pekerjaan yang sudah kalian sebutkan kemarin itu hanyalah sebagian kecil saja dari contoh kegiatan ekonomi? Iya, baru sebagian kecil saja. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kita tinggal di negara Indonesia itu kan sangat luas dan beraneka ragam bentuk kenampakan alamnya. Maka, kegiatan ekonomi yang ada pun juga sangat beragam. Misalnya ada kegiatan ekonomi di bidang jasa. Di situ ada tukang tambal ban, ada pegawai bank, penjaga loket wisata pun juga ikut tergabung. Selanjutnya kegiatan ekonomi di bidang industri kecil. Jadi seperti membuat sesuatu, ada crafter, ada pembuat pot, pembuat patung, pembuat kusen pintu, mebel. Nah, itu tergabung dalam kegiatan ekonomi di bidang industri kecil. Ada juga kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Itu ada petani padi, ada pembibit sayuran, dan masih banyak lagi. Wow, ternyata banyak sekali ya teman-teman. Dari banyaknya kegiatan ekonomi yang sudah teman-teman sebutkan bersama kemarin, ternyata setiap orang yang terlibat di dalamnya memiliki peranan yang berbeda loh. Apa? Peran? Kok peran sih? Iya, seperti layaknya artis. Semua orang yang terlibat di kegiatan ekonomi juga memiliki peran yang berbeda. Jadi semuanya saling mendukung satu sama lainnya, sehingga roda perekonomian tetap harus berjalan. Lalu, apa saja sih peran-perannya? Ternyata ada 3 loh teman-teman. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi seperti membuat sesuatu. Produksi itu artinya membuat. Contohnya ada yang membuat baju, membuat mebel, membuat roti, membuat tempe, dan masih banyak lagi. Jadi produksi itu adalah semua kegiatan yang sifatnya atau hasilnya adalah membuat barang. Selanjutnya ada juga distribusi. Distribusi itu artinya menyalurkan barang-barang yang sudah dibuat oleh pada tahap produksi tadi untuk disalurkan ke pemakai. Gampangnya untuk mengingat adalah trip atau perjalanan. Jadi distribusi adalah perjalanan suatu barang tersebut untuk sampai ke pemakai. Distribusi. Contohnya, misalnya
ada yang membuat roti. Nah, roti tersebut itu disalurkan ke warung-warung, ke toko-toko supaya orang lain bisa membelinya, tidak harus sampai di bagian awal tadi diproduksi. Selanjutnya adalah konsumsi. Barang-barang yang sudah dibuat oleh di pihak produksi tadi lalu sudah disalurkan dengan cara distribusi, selanjutnya dikonsumsi atau dipakai. Jadi misalnya kalau teman-teman memakan roti atau membeli roti, itu artinya teman-teman mengkonsumsi roti. Seperti itu. Jadi urutannya adalah produksi, distribusi, dan terakhir adalah konsumsi. Bagaimana teman-teman? Apakah cukup jelas penjelasannya? Ibu rasa cukup sampai di sini. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Ibu Sangsang atau bisa juga melakukan selancar di dunia maya lewat Google, mencari apa, misalnya mencari contoh produksi atau mencari contoh distribusi dan masih banyak lagi. Jadi bagaimana teman-teman? Dari rangkuman yang sudah Ibu ulas tadi, apakah teman-teman masih memiliki pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung japri atau personal ke Bu Sangsang. Atau jika teman-teman berkenan juga bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Ibu yakin teman-teman pasti banyak cara untuk mencapai tujuan. Tetap semangat teman-teman. Tetap jaga kesehatannya ya. Semoga teman-teman selalu berbahagia. Sampai jumpa lagi. Dah.